اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا يا ربنا بغير قبلك الغراء ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا يا ربنا بغير قبلك الغراء بغير قبل بالغراء يا من يرى ولا يرى فضله أما الورى يا من يرى ولا يرى فضله أما الورى في من إليك قد ترى روحا وجسما لا يرى روحا وجسما لا يرى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta rizkinya kita dapat kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Beranda Dakwah dapat kembali memberikan tayangan tentunya kepada pemirsa semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Mugni Al-Hakim MSOS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Semoga selalu diberikan kesehatan terus oleh Allah SWT. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Ustadz Mugni insya Allah akan memberikan tausiah beliau yang berkenaan dengan kunci sukses. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan pengantarnya dalam materi tausiah yang diberikan. Kepada waktu tempat dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah la hawla wa la quwata illa Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala rahmatnya, segala nikmatnya, sehingga kita dapat bersama-sama berjumpa kembali di dalam tayangan Beranda Dakwah pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta para sahabatnya, para kerabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kunci sukses itu sebenarnya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik
yang syarat akan hikmah. Dikisahkan di salah satu negeri antah barantah terdapat seorang raja yang sangat bijaksana. Seorang raja yang sangat jujur, kemudian seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya. Tapi karena sudah berumur ini raja pun berpikir, pasti dia tidak akan lama lagi menjabat sebagai raja. Pensiun. Nah, jadi mau pensiun sudah. Akhirnya raja berpikir, kemudian baiknya sang raja, bijaksananya sang raja ini tidak ingin jabatannya nanti dipegang oleh anaknya, tidak juga ingin dipegang oleh pemerintahannya, tapi yang raja ingin adalah jabatannya dipegang oleh rakyat yang baik, yang bijaksana, yang jujur. Singkat cerita, raja pun memanggil panglimanya. Kata raja, "Wahai panglima, sini dulu, tolong engkau umumkan ke rakyatku, besok pagi aku tunggu jam 8 tepat di taman istana, di lapangan istana." Akhirnya panglima pun bergegas pergi ke ke rakyat. Kemudian di sana diumumkan, "Wahai rakyat, besok pagi jam 8 tepat wajib hadir di lapangan istana. Raja ingin mengumumkan sayembaranya." Singkat cerita, keesokan harinya jam 8 tepat pun raja membuka pintu istana dan semuanya ngumpul rakyat, termasuk salah satu orang remaja, anggaplah namanya Udin, ya, karena Udin ini kan nama yang populer lah. Anggaplah namanya Udin. Udin pun ikut juga di sana. Raja mengatakan, "Wahai rakyat, hari ini aku ingin memberikan sayembara kepada kalian. Aku sadar, aku ini orang yang paling kalian cintai, aku ini orang yang paling kalian sayangi. Tapi aku pun juga sadar, umurku sebentar lagi semakin menua. Artinya semakin hari semakin menua dan ujung-ujungnya pasti pensiun menjadi raja. Dan aku," kata raja, "tidak ingin jabatanku dipegang oleh selain artinya jabatanku ini jangan sampai dipegang oleh anakku, tapi aku ingin mencari daripada orang yang baik di kalangan kalian." Akhirnya raja mengatakan, sayembaranya adalah, sekarang di tanganku ada bibit tanaman. Bibit tanaman ini kalian tanam, kami beri waktu 3 bulan lamanya. Apabila bibit tanaman kalian bagus, nanti kalian datang lagi ke sini, nanti diumumkan lagi siapa yang paling bagus, yang paling indah, yang paling menarik tanamannya, dia yang akan menjadi raja setelahku. Akhirnya semuanya pun mengambil bibit tanaman itu. Setelah mengambil, si Udin memberanikan diri juga. Raja, Udin ini orang Banjar lah. Orang Banjar, jadi kita bahasa Banjar raja. "Wahai raja, tolong ulun gin handak nah, aku ingin wahai raja bibit tanaman." Raja tersenyum, kemudian mengatakan, "Wahai Udin, silahkan ambil bibit tanaman ini." Dibawalah bibit tanaman tersebut. Kemudian semua rakyat pulang menanam tanamannya. Ada yang membeli pupuk yang bagus, disiram semuanya. Akhirnya hari demi hari, kita lanjut. Hari demi hari, bulan demi bulan, pas 3 bulan. Sebelum 3 bulan si Udin berjalan-jalan. Jalan-jalan, Udin ini pesimis dia. Kenapa? Pada saat nanam bibit tanaman tidak tumbuh-tumbuh. Dilihatnya tetangga sebelah kanan, bagus tanamannya mekar. Kalau sekarang tanaman apa ya yang lagi viral? Janda bolong ya. Janda bolong. Bagus-bagus tanamannya. Kemudian lagi tanaman lagi ke sebelah tetangga kirinya, bagus juga. Tapi Udin nanam nggak tumbuh-tumbuh. Akhirnya 3 bulan, kemudian panglima pun mendatangi lagi rakyatnya mengatakan, "Wahai rakyat, besok genap sudah 3 bulan. Raja akan memanggil kalian keesokan harinya." Jadi perjuangan Udin ini memang sungguh luar biasa ya Ustadz ya. Luar biasa. Waduh, nanti ini menarik sekali ini pemirsa, nanti kita sambung lagi Ustadz tentunya dari kisah yang tadi udah disampaikan oleh Ustadz. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Tadi sudah kita dengarkan pengantar yang telah disampaikan oleh Ustadz. Berkenaan juga tadi itu tentang kisah Ustadz ya. Iya. Tentang kisah seorang raja yang tidak ingin bahwasannya kekuasaannya selanjutnya ini diteruskan oleh keluarga atau pemerintahannya. Iya. Ini sangat luar biasa menariknya ini ya pemirsa. Dan tadi sempat terpotong. Ya, jadi mungkin kita berikan kesempatan lagi kepada Ustadz untuk melanjutkan kisah yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik. Bismillah. Jadi raja itu kemudian memanggil panglimanya. Kemudian panglima mengatakan, wahai rakyat, besok pagi jam 8 semuanya wajib bawa tanaman. Semuanya wajib bawa tanaman yang sudah engkau ambil benihnya. Akhirnya keesokan harinya semuanya pun membawa tanaman. Ternyata si Udin ini ragu dia. Si Udin ragu mau bawa tanaman atau tidak, karena tidak ada tanamannya, cuma tanah dan potnya saja dan bibit yang ada di dalam tanah itu tadi. Kemudian si Udin curhat dengan ibunya. Ibu, ini gimana nih Bu? Saya malu menghadap raja. Saya sangat malu menghadap raja. Karena apa? Karena tidak ada tanaman. Kata ibunya apa? Anakku, bismillah, engkau maju. Engkau katakan kepada raja bahwasannya engkau sudah menanam tetapi tidak tumbuh-tumbuh. Sudah ada usahanya gitu Iya, Ustadz ya. sudah ada usaha ikhtiar yang kuat. Singkat cerita, Udin pun memberanikan diri. Akhirnya semua rakyat berkumpul termasuk satu orang anak Udin ngumpul juga di sana. Kemudian raja mengatakan, wahai rakyat, siapa yang paling bagus tanamannya, maju semua. Akhirnya panglima yang menyeleksi. Panglima menyeleksi yang paling bagus, diambillah 3 orang, 3 tanaman. Diambil 3 tanaman beserta orang-orangnya yang nanam tadi. Dikumpulkan semuanya. Kemudian si Udin melambai. Raja, aku juga mau maju. Raja tersenyum. Kamu siapa? Aku Udin, wahai raja. Terus apa yang kau bawa? Aku cuma bawa pot sama tanahnya saja raja, dan bibit raja yang ada dulu dikasih, nih di dalam sini nih. Tidak tumbuh-tumbuh wahai raja. Raja semakin tersenyum. Kemudian mengatakan, wahai panglima, panggil Udinnya ke sini. Udin pun maju menghadap raja, membawa tanamannya beserta pot-potnya. Singkat cerita, kemudian raja pun melihat dan menanyakan, wahai yang punya tanaman yang paling bagus, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana engkau merawat ini tanaman? Kok bagus betul? Dengan bangganya mereka mengatakan, wahai raja, aku menanam tanaman ini karena aku sayang dengan raja. Waktu raja memberikan bibit, aku tanam ini bibit tanaman, aku rawat, aku belikan pupuk yang paling mahal, wahai raja. Kemudian setelah itu aku beri dia air, kusiram dia air selama dua kali sehari disiram, pagi sore kusiram. Akhirnya tumbuh seperti ini wahai raja. Oh iya, kata raja. Akhirnya nanya lagi ke Udin, Din, kenapa kok kamu nggak tumbuh-tumbuh wahai Udin? Udin dengan polosnya mengatakan, wahai raja, aku pun mengambil bibit tanaman ini dari engkau juga wahai raja. Ku tanam, aku belikan juga kok pupuk, tapi pupuk biasa karena aku orang tidak mampu. Kemudian aku siram juga sama seperti teman-teman dan tetangga yang lain, tapi nggak tumbuh-tumbuh wahai raja. Raja semakin tersenyum. Kemudian raja masuk ke istana. Setelah masuk sekitar 10 menit raja keluar. Raja mengumumkannya. Wahai rakyatku, tahukah kalian siapakah yang akan menjadi raja setelahku nanti? Semua rakyat mengatakan, oh si Fulan yang tanamannya bagus. Tidak ada yang mendukung Udin. Raja kemudian mengatakan, wahai rakyatku, sesungguhnya yang akan menjadi raja setelah aku nanti adalah si pemuda yang bernama Udin ini. Yang malah tanamannya tidak tumbuh, Yang Ustadz, tidak tumbuh sama sekali. Rakyat pun semakin memberontak. Raja pengkhianat, raja pendusta. Kenapa? Karena dulu janjinya raja pada saat sayembara mengatakan tanaman yang paling bagus itulah sebagai raja. Tapi kok malah si Udin yang gak tumbuh-tumbuh malah jadi raja. Raja kemudian mengatakan, wahai rakyatku, sesungguhnya kalian itulah yang pendusta. Sesungguhnya kalian itulah yang pengkhianat. Kenapa? Karena bibit tanaman yang aku beri ini adalah bibit tanaman yang telah aku masak. Jadi bertahun-tahun kalian menanamnya pasti nggak bakal tumbuh. Dari situlah
Artinya karena si Udin ini orang yang jujur, kata raja, dia memang mutlak mengambil bibit tanaman dari aku, maka disitulah dia akan menjadi raja setelah aku nanti. Selain itu juga tadi Udin juga sempat meminta pendapat dari orang tuanya Iya, juga Ustadz ya. betul. Waduh, luar biasa sekali. Ternyata di balik kesuksesan itu tidak hanya sekedar usaha yang melupakan segalanya Ustadz ya, bahkan hal sekecil itu saja sangat dihargai sebenarnya oleh orang lain. Mungkin itu pesannya yang ingin disampaikan. Nah, ini menarik sekali pemirsa. Nanti mungkin kita akan lebih jauh membahas tentang kunci sukses, yang mana kunci sukses itu mungkin akan dijelaskan banyak hal mungkin Ustadz ya, tidak hanya sekedar usaha gitu mungkin. Betul. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tadi kita juga sempat sudah mendengarkan lanjutan kisah yang telah disampaikan oleh Ustadz Mugni. Kemudian juga ada hikmah di balik kisah yang telah disampaikan. Tetapi sebelum itu pemirsa, sebelum kita berlanjut mendengarkan tausiah dari Ustadz, kita ingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz, dapat menghubungi kita di nomor interaktif di 0813 4885 4887. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu Ustadz, kita persilahkan lagi untuk melanjutkan tausiah. Iya, baik. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Ada 2 hikmah saja yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, Udin itu tidak mungkin akan bisa menjadi seorang raja kecuali yang pertama adalah dia dapat dorongan ibunya, mendapatkan motivasi dari ibunya, dari orang tua khususnya. Jadi Udin ini kan ragu dia. Maju enggak. Ternyata dapat dorongan seorang ibu, bismillah, maju. Dan itulah berkat doa daripada orang tua. Jadi kuncinya yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ingin sukses, baktilah dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua inilah yang melahirkan kita, kemudian yang mengandung kita, yang menyusui kita, maka jangan sakiti hatinya. Rasul mengatakan, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Apalagi seorang ibu. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, manusia yang mana yang perlu aku hormati wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, ini hadis populer ya, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Ditanya lagi, siapa ya Rasul? Ibumu. Bukan berarti ibunya harus 3 ya. Jadi di sini adalah kenapa harus 3 kali? Ulama mengatakan bahwasannya ibu itu telah mengandung, kemudian lagi telah melahirkan, kemudian menyusui. Maka disitulah 3 derajat lebih tinggi daripada seorang ayah. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasul, apalagi yang satunya? Kata Rasul adalah ayahmu. Sungguh mulia seorang ibu. Artinya apabila kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dibanggakan oleh orang lain, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Dan jangan kita durhaka kepada kedua orang tua. Saya ingin bercerita sedikit. Ada sebuah kisah yang saya dapatkan daripada guru saya, dan ini kisah nyata. Dikisahkan ada seorang anak laki-laki, dia ini anak tunggal. Anak tunggal, dia tidak mempunyai ayah, tapi hanya mempunyai ibu. Ibunya telah meninggal dunia. Ayahnya telah meninggal dunia, ibunya yang tua renta ini dirawatnya. Tapi si anak mikir, daripada mikir ngerawat orang tua nggak bisa kerja, akhirnya apa? Si ibunya dititipkan ke panti jompo. Si anak lagi sibuk dengan aktivitasnya, kerjaannya. Suatu hari si anak pun dapat undangan meeting di salah satu provinsi. Berangkatlah si anak ini ke sana. Ternyata pada saat sampai di sana ditelepon oleh pihak panti. Pak, ibunya bapak sekarang sekarat. Tolong sekarang juga ke panti, balik lagi ke sini, bimbing ibu.
Apa kata si anak? Wahai Bapak Panti, saya lagi sibuk nih, ada meeting. Coba engkau sendirilah yang ngurus. Engkau talkinkan ibu saya, setelah itu engkau makamkan di mana, terserah saja. Saking teganya hati si anak ini. Berlalulah seminggu sudah di provinsi itu dia meeting, kemudian pulang ke daerahnya. Pada saat pulang dia mengatakan kepada pihak panti, wahai Bapak, ibuku sudah meninggal ya? Ya. Di mana dimakamkan? Tuh di belakang panti ibumu. Cuma satu-satunya makam, hanya makam ibumu saja di sana. Si anak pun bergegas berlari mendatangi makam. Ternyata apa? Pada saat ke belakang panti dia tidak melihat satu nisan pun di sana. Yang dia lihat cuma semak belukar saja. Akhirnya dia mengatakan pihak panti, Bapak ini bohong. Ibuku tidak ada dimakamkan di belakang. Si bapak menangis seraya berkata, wahai anak, tahukah engkau dari sini aku berdiri sudah bisa melihat nisan ibumu. Tapi mengapa pada saat engkau di sana, engkau tidak melihat nisan ibumu? Nangislah anak ini, dan ternyata anak ini dihukumkan sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan apa yang terjadi? Ini kisah nyata ya. Dan apa yang terjadi? Usaha si anak ini yang dia meeting selama 1 minggu lamanya, usahanya bangkrut semua. Dan sekarang dia tidak mempunyai apa-apa. Karena apa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Nauzubillah min dzalik Ustadz ya. Semoga kita bukan termasuk kepada golongan yang seperti itu tadi Ustadz. Betul. Selain itu juga mungkin ini agak menyambung juga dengan ada sebuah dalil itu apabila mungkin yang kita sukai Allah tidak suka Ustadz ya. Iya. Dan mungkin yang Allah sukai malah kita yang tidak suka. Betul. Di situ juga mungkin kadang-kadang orang tua kita juga meridoi apa yang mungkin menurut mereka itu baik untuk kita sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita malah mencoba untuk tidak menerima apa yang diberikan masukan oleh orang tua. Seperti Iya. itu mungkin yang banyakkan terjadi. Dan akhirnya juga karena kerjaan mungkin Ustadz ya, usaha-usaha yang lain-lain akhirnya melupakan bakti kita juga kepada orang tua. Mungkin seperti itu. Ya, untuk pemirsa yang ingin bergabung tentunya dapat langsung menghubungi kita di nomor 0813 4885 4887. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa tentunya. Ini yang pertama saya langsung bacakan Ustadz ya. Silakan. Baik, ini dari Salma. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia Ustadz? Mungkin ini orang tuanya sudah meninggal, tetapi mungkin dia baru sempat akhirnya kepikiran kebanyakan mengecewakan, mungkin seperti itu Ustadz. Seperti apa? Silakan Ustadz. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Saya simpulkan di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah pasti jangan sampai kita melupakan doa kepada mereka. Kita doakan terus mereka pada saat kita sholat, di luar sholat pun kalau kita rindu dengan mereka, kita doakan. Mungkin hafal semua kita doanya ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang bisa membaca doa ini cukup cuma 5 kali saja, artinya 5 waktu, dia mendoakan orang tuanya 5 kali selama 5 waktu ini, maka dia dihukumkan dia sudah memenuhi hak orang tuanya. Walaupun belum terpenuhi semua. Artinya kita sebagai anak berbaktinya dengan apa? Mendoakan kedua orang tua. Kemudian lagi yang kedua adalah kita bersedekah atas nama orang tua. Apabila ada orang tua kita yang meninggal, mungkin kita bisa membelikan sejadah, kemudian kita sumbangkan ke masjid. Kita niatkan, ya Allah, untuk orang tua kita, ya Allah, sebagaimana aku amparkan ini sejadah di masjid, orang sujud di sana, mudah-mudahan pahala orang yang sujud di sana sampai juga kepada orang tuaku yang ada di kubur. Insya Allah pahala itu pun akan mengalir. Kemudian yang ketiga, bagaimana bakti kita, yaitu tetap menjalin silaturahim
dengan kawan-kawan orang tua kita. Terkadang mohon maaf, kita sebagai anak kalau sudah orang tua meninggal, kita tidak ingat lagi dengan keluarga. Kita tidak ingat lagi dengan teman-teman almarhumah orang tua kita. Kita sibuk dengan diri kita, sedangkan kalau ingin orang tua kita enak di alam sana, kita usahakan tetap berbakti dan baik kepada teman-teman orang tua kita. Orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Seperti itu, Ya, Ustaz, ya. kita simpulkan 3 saja ya. Saya juga dulu pernah mendengar kisah, Ustaz, bahwasannya mungkin kalau orang tua kita sudah meninggal, mungkin jika kita sudah menikah nih punya mertua, dilanjutkan ke mertua gitu. Iya, betul. Boleh juga seperti itu. Betul. Artinya gini, yang disebut orang tua itu seperti apa? Al-Imam Al-Ghazali, kalau tidak khilaf Imam Ghazali yang mengatakan bahwasannya orang tua itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang tua yang mengandungmu. Siapa dia? Ibumu. Kemudian lagi orang tua yang diajarkan, yang dia memberi ilmu kepadamu. Siapa dia? Guru kita. Kemudian yang ketiga, orang tua yang mana orang tua ini yang anaknya engkau nikahi, maka dia akan menjadi orang tua engkau. Jadi berbaktilah kita, dengan mertua pun harus berbakti. Jangan dibedakan. Kalau kita belikan ayah kita baju, samakan dengan mertua kita. Jangan dibanding-bandingkan. Dan ini adalah sebagai wasilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Seperti itu, Ustaz, ya, luar biasa sekali. Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Oke, baik. Ada masuk juga ini dari Meli nih. Apakah kaya itu bisa disebut dengan sukses? Seperti itu mungkin pertanyaan Ustaz. Iya. Mungkin kadang-kadang itu ada orang kaya, mungkin caranya mungkin kurang jujur atau seperti apa mungkin, Ustaz. Itu bisa diperjelas, Ustaz, mungkin. Baik. Apakah kaya itu bisa disebut sebagai sukses? Kaya ini sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam sukses. Kenapa? Kaya yang masuk dalam sukses itu termasuk dalam hadis Nabi, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu kata Rasul bukan kaya materi, bukan kaya dengan pakaian yang Masya Allah, tapi kaya itulah kaya hati. Apabila orang itu sudah kaya hatinya, maka dia termasuk orang yang sukses. Dan satu lagi mungkin tadi ketinggalan kita ya. Iya. Kunci kesuksesan yang kedua, kalau kita dengar kisah Raja dan si Udin tadi, yang kedua adalah kejujuran. Kalau ingin menjadi orang yang sukses harus jujur. Apabila kita tidak jujur, maka kita tidak akan dipercaya dengan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, ayatul munafik thalatha. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Artinya tidak jujur. Orang pasti mengatakannya dia munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia berdusta. Dia mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Inilah orang-orang yang tidak bisa menjadi orang yang sukses. Jadi kunci kesuksesan itu yang pertama bakti, kemudian yang kedua adalah jujur. Dua tadi itu gitu, Ustaz, ya. Jadi mungkin ada kaya tetapi ya seperti yang tadi itu, ada yang tidak berbakti juga kepada orang tua, kemudian juga ada kaya tetapi dengan cara yang tidak jujur seperti itu, Ustaz, ya. Sedangkan 2 hal itu yang jadi inti daripada kunci sukses itu, Ustaz. Iya, artinya kan kaya ini kita terkadang ya kita pikiran orang awam ya. Iya. Kaya itu sukses. Padahal Punya belum tentu. segalanya, Iya. Ustaz. Mohon maaf, berapa banyak orang kaya ternyata korupsi. Nah, bukan keberkahan, sedangkan yang kita cari adalah keberkahan. Biarlah rumah kita sederhana, tetapi hati kita tenang, keluarga kita keluarga yang aman, orientasi kita tetap kepada Allah. itu. Jadi sukses itu adalah sukses kita untuk mengejar akhiratnya Allah. Keluarga tenang, dengan tetangga aman, semuanya nyaman, itulah yang disebut dengan sukses. Jadi itu tadi kunci dari sukses itu, Ustaz. Baiklah pemirsa, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh pemirsa dan sudah terjawab oleh Ustadz. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita pada episode kali ini pemirsa. Dan tiba waktunya kita mendengarkan kesimpulan serta nanti minta tolong Ustadz untuk ditutup dengan doa. Insyaallah. Pada Ustadz Mugni, langsung saja kita berikan kesempatan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah yang sudah kita kaji dari awal sampai akhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kunci kesuksesan itu untuk yang bisa kita simpulkan, yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali kita membentaknya, jangan sekali-kali kita mengabaikannya. Apabila orang tua memanggil kita, penuhi panggilannya. Jangan sekali-kali kita menyakitinya. Jadi usahakan apapun yang diberikan orang tua, kecuali orang tua itu menyuruh kepada kemaksiatan, maka boleh kita memberontaknya dengan kata-kata yang baik. Boleh kita melawannya dengan kata-kata yang baik, menolaknya ya, bukan melawan. Halus gitu. Dengan kata-kata halus. Kalau memberontak itu kan bahasanya kasar ya. Iya. Kalau melawan juga kasar, artinya menolaknya dengan halus. Jadi itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah kejujuran. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin dipandang orang, ingin menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kita, khususnya akhirat kita nanti, usahakan jadilah orang yang jujur. Jadi dua itu. Pertama, bakti dengan orang tua, kemudian yang kedua adalah jujur. Insya Allah dunia akhirat pun kita akan dapatkan dengan mudahnya. Surga yang kita rindu-rindukan, kita sudah dapatkan secepatnya dengan apa? Dengan bakti dengan orang tua dan kejujuran itu tadi. Baik. Ya, silahkan untuk Kita langsung doa. baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah dulu. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik wa ma'rifatik kama nawwartas samawati wal ard binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Baiklah. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya yang menyempatkan diri untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Dan tibalah kita di penghujung kesempatan kita pada kali ini. Pemirsa, saya Muhammad Alfidet dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya khayra man ja'al wujuda tahiyatan lil mursalina ilal huda bika ja'u khayra man ja'al wujuda tahiyatan المرسلين إلى الهدى بك جاءوا للمرسلين إلى الهدى للمرسلين إلى الهدى للمرسلين إلى الهدى بك جاء ولد الهدى الكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء
ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم وسناء تبسم وسناء اللهم صل وسلم وبارك عليه